Sobat Prima, terima kasih sudah menyimak kami sampai ke video keberapa ya? Video ke-9 ya. Hari ini kita akan membahas tentang step-step apa yang perlu kita lakukan supaya kita lebih terkoneksi atau mengenali atau lebih dekat dengan diri kita. Oke, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah teman-teman menyiapkan buku tulis, kemudian pensil, dan kita akan menulis surat tentang penyesalan. Surat ini akan ditulis penyesalan yang sudah kita rasakan dari kecil sampai hari ini. Nah, kenapa kita perlu menulis surat penyesalan gitu? Mungkin ketika menulisnya nggak enak ya teman-teman, tapi dengan begitu kita jadi tahu apa yang perlu kita perbaiki di hari-hari yang akan datang berdasarkan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan di hari-hari yang sudah kita alami. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita menjawab 3 pertanyaan why atau 3 pertanyaan mengapa. Jadi kita membuat pertanyaan buat diri kita sendiri nih. Contoh nih, mengapa sih saya kuliah memilih jurusan ini? Kita jawab dulu alasannya apa. Mungkin alasannya nggak penting, atau mungkin alasannya alasan anak kecil dengan mimpi-mimpinya, atau sampai teman-teman menemukan alasan yang ternyata saya terpanggil untuk doing something di bidang ini. Misalnya ketika saya dulu mengambil jurusan psikologi, saya terpanggil untuk apa yang saya tulis, buku apa yang saya tulis, atau apa yang saya lakukan bisa membuat seseorang jadi lebih baik dirinya. Karena saya merasa dulu tertolong ketika saya membaca Chicken Soup gitu. Nah, ketika kita membuat 3 pertanyaan dengan why, mengapa, nanti kita jadi lebih tahu, ternyata saya tahu kenapa saya melakukan ini atau melakukan itu. Barangkali kita jadi lebih tahu kalau kita melakukan ini atau itu karena ternyata ada luka yang sebenarnya kita rasakan yang tidak terungkapkan. Begitu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke langkah yang ketiga yang perlu kita lakukan. Jadi teman-teman dari awal sudah menyiapkan alat tulis ya. Langkah yang ketiga adalah setiap pagi kita menulis 3 prioritas yang akan kita kerjakan. Kenapa 3 aja? Karena sebenarnya memori kita nggak bisa tuh menyimpan banyak-banyak hal yang harus kita ingat. Jadi 3 prioritas aja. Kalau teman-teman rajin menulis itu, misalnya diamatin dalam 1 bulan atau 2 bulan sampai 3 bulan, maka kita tahu loh apa yang kita suka, apa yang kita suka, apa yang menarik buat kita, apa yang tidak menarik buat kita, karena kita jadi tahu di dunia mana nih saya setiap hari memprioritaskan diri saya. Waktu saya habiskan untuk apa aja gitu. Nanti bisa dilihat ketika sudah 2 sampai 3 bulan. Wah, kok ternyata butuh perjuangan sekali ya, saya harus nulis konsisten setiap hari kayak gitu. Untuk mengenali diri yang sesungguhnya memang nggak ada cara yang instan ya, karena hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mencari tahu yang akan mendapatkannya. Nah, teman-teman bisa investasi waktu sekitar 21 hari atau dalam waktu 3 minggu untuk fokus mengenali diri saya. Kita lanjut ke hal yang keempat yang perlu kita lakukan adalah kita menulis afirmasi tentang diri kita. Apa yang perlu kita lakukan? Jadi sebelum saya menjelaskan apa yang kita lakukan, saya ingin memberi sedikit pengantar ya, bahwa manusia itu punya kekuatan atau punya kemampuan untuk meng-create sesuatu, untuk membuat sesuatu yang itu tentunya yang nggak dimiliki oleh hewan dan tumbuhan ya. Jadi kita boleh untuk meng-create siapa kamu sebenarnya, karena kita tidak terlahir aja, tapi kita boleh berkreasi, beraktivitas sesuai dengan diri kita. Nah, ketika teman-teman membuat afirmasi tentang dirimu yang itu kamu banget, kemudian menuliskannya setiap hari, maka itu akan betul-betul menjadi diri kita. Contohnya yang saya lakukan sendiri adalah setiap hari saya menulis, saya sehat, saya bahagia, saya kaya, saya bijaksana. Kemudian beberapa hal yang lain adalah mimpi-mimpi yang saya ingin capai kayak gitu. Jadi teman-teman silahkan membuat
tulisan yang berupa afirmasi tentang diri sendiri, dan itu diulang terus-menerus karena repetisi itu sesuatu yang penting untuk memasukkan atau menginjeksi sesuatu ke dalam otak kita. Nah, kenapa sih otak kita itu perlu untuk kita kasih afirmasi? Karena hidup kita itu bagaikan kebun, tanah yang luas gitu. Kemudian kita itu memberi benih setiap hari, dan benih itu akan tumbuh. Jadi apa yang kita pikirkan, misalnya kita berpikir negatif, maka apa yang negatif akan hadir dalam hidup kita. Tapi kalau kita berpikir tentang hal yang positif, maka apa yang positif akan hadir dalam hidup kita. Jadi setiap hari kita memupuk tentang diri kita yang berimpact positif pada diri kita. Hal yang kelima yang kita lakukan supaya kita bisa mengenali diri kita lebih jauh adalah, ini hal yang menyenangkan ya, kita menuliskan bucket list gitu. Jadi kita menuliskan bisa 50, bisa 100, bisa berapapun hal-hal yang ingin kita lakukan, mulai dari hal yang sangat sederhana. Misalnya dulu waktu kecil saya ingin naik komedi putar atau apa, dan itu belum kesampaian. Kita tulis sampai hal-hal yang besar yang menurut teman-teman membuat deg-degan untuk menuliskannya. Wah, ini terlalu besar untuk saya, tapi tetap tuliskan aja, seolah-olah kita tidak punya rasa takut di dunia ini. Jadi tulis semua yang akan kita lakukan di hidup ini, dan centanglah satu persatu jika teman-teman sudah bisa melakukannya.